Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 6 Desember tahun 2025, hari Sabtu Imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 26. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pewartaan. Pewartaan iman itu bagian dari identitas Kristiani kita. Sebab tanpa pewartaan iman yang benar, maka manusia akan kehilangan kebenaran yang sejati di dalam Kristus, dan tanpa pewartaan iman yang benar, umat Allah akan ditipu oleh pelbagai macam ajaran asing. Sejak zaman gereja perdana, umat Allah coba ditipu oleh rupa-rupa ajaran sesat untuk menjauhkan mereka dari kebenaran yang diterima dalam Tuhan Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Maka, demi kebenaran dan keselamatan seluruh umat manusia, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengajar dan mewartakan Injil di segala tempat dan di dalam segala situasi. Pada saat yang sama, ia juga memanggil para rasulnya untuk mengambil bagian dalam pewartaan keselamatan di dalam namanya. Pewartaan itu penting, demikian juga dengan pewartaannya. Kini, kita semua yang telah dibaptis, diutus Tuhan untuk mewartakan pesan sukacita Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Yesus hominis salvator. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus VI menulis, "Tidak ada pewartaan yang sejati tanpa menyebutkan secara eksplisit Yesus Kristus adalah Tuhan." Semoga di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa lelah dan tanpa sungkan, kita dengan bangga membawa nama Tuhan kita, baik dengan perkataan dan perbuatan nyata,
dengan membuat tanda salib dalam doa-doa kita, menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab, menjadi orang yang profesional dan jujur dalam tugas kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.